Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنه نستغفر وإذا فرغت فانصب إلى ربك الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. Babul haid, bab tentang haid. Silakan baca. Definisi haid secara bahasa adalah mengalir, dikatakan habal wadi, mengalir lembah apabila mengalir. Syar'an secara syara damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati. Dan secara syara darah yang darah normal yang keluar dari bawah rahim seorang perempuan atas jalan yang sehat. Syarhut ta'rifi, definisi ta'rif. Damu jibillatin ai damu jibillah artinya damun tabi'iyyun, darah tabi'iyah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adama. Ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas perempuan, anak-anak perempuan Nabi Adam. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar dari bawah atau bagian bawah rahim seorang wanita. Bikhilaf damil fasadi, berbeda dengan darah penyakit. Fa innahu yakhruju min adana rahimil mar'ati, yaitu darah yang keluar. Maka sungguhnya ia darah adalah darah yang keluar dari bawah rahim wanita. Ala sabili sihhati, atas jalan sehat. Ai laisa bisababi maradin aw illatin, artinya bukan disebabkan penyakit atau sakit. Asmaul haidi, nama-nama haid. Khamsata asyara rasman, ada 15 nama. Jama'aha ba'duhum qailan, sebagian para ulama menyimpulkannya dengan perkataan lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamsu ikbaru tamsun yurafun ma'adzan dhahikun darsun dirasun nifasun qar'u ya'sauru. Ada gitu. Muddatul haidi, masa haid. Aqalluhu, paling sedikitnya, yaumun walailatun, satu hari satu malam. Itu arba wa ishrina sa'atan, 24 jam. Aktaruhu, yang lebih banyaknya, khamsata asyara yauman, 15 hari bilayaliha, 15 hari 15 malam. Qalibuhu, dan biasanya sittah au sab'ah
ayamin 6 atau 7 hari dilayali 6 atau 7 hari 7 malam. Kama qala sahibu safwati sumati, bagaimana dikatakan oleh sahib milik safwati sumat, in kanu min ba'di tis'in wal afdal yawmun wa laylatun wa aftarul hajar khamsun ila asyaratin wal ghalibu situn wa illa sab'atun tuqaribu. Yang terjadinya dari setelah 7 dari setelah 9 dan lebih sedikit daripada itu adalah 1 hari 1 malam. Lebih banyaknya itu adalah 15 hari dan biasanya 6 atau 7 hari mendekati. Jangan, ntar lagi. Muddatu tuhri masa suci aqalluhu khamsata asyara yawman bilayaliha, paling sedikit 15 hari 15 malam. Aksaruhu yang paling banyak lah hatta di aksari, tidak ada batas bagi banyaknya. Walibuhu biasanya salasa wa asyruna yawman 23 hari dan 23 malam bilayaliha atau arba' wa asyrun yauman bilayaliha atau 24 hari 24 malam. Wal ghalibu anna syahrul mar'ati la yakhlu min haidin wa tuhlil, dan biasanya bulan seorang wanita tidak kosong dari haid dan suci. Fa in kana haiduha tis'ah sittah, kalau haidnya 6 ayamin 6 hari, fatuha arba' wa asyrina yauman, maka sucinya itu 24 hari. Wa in kana haiduha sab'ata ayamin, kalau haidnya itu 7 hari, fatuha salasah wa asyrina yauman, maka sucinya itu 23 hari. Udah sampai situ dulu ya. Nah, pembahasan kita ini terkhusus kepada perempuan, tapi semestinya laki-laki pun harus tahu juga, karena perempuan yang menjadi istrinya miliknya itu, jadi harus tahu dia apa yang terjadi dengan istrinya. Ta'riful haidhi lughatan as-sailanu, pengertian haid secara etimologis. As-sailanu adalah mengalir. Yuqalu, dikatakan hadal wadi, mengalir air dari waduk itu. Idza sala, apabila dia mengalir, sala. Makanya darah haid itu terus mengalir, tak ada henti-hentinya, walaupun dia sedikit-sedikit. Maka dia membutuhkan pengaman, bisa softtek atau bisa juga kain. Kalau dulu kainnya kan, atau alat apa saja supaya tidak nanti tembus ke pakaian yang di luar. Kalau tembus, duduk dia nanti di sajadah, di tempat-tempat yang mana saja menjadi bernajis. Makanya perempuan yang keluar haid itu dilarang masuk ke masjid, baik dikhawatirkan mengotori ataupun tidak. Yang pastinya pada saat dia haid dilarang di luar masjid, terasnya, ataupun di dalam masjid. Karena di sekitaran masjid terasnya itu sama hukumnya dengan di dalam masjid.
apa yang dihukumi di dalam masjid harimullah. Yang di sekitaran masjid itu pun terasnya, bukan halamannya ya, terasnya itu pun dilarang. Jadi kalau perempuan sedang berhadas besar ke dalam masjid, yakin dia tidak boleh. Di teras masjid pun harus diyakininya tak boleh, kecuali di halaman masjid. Makanya masjid yang bagus itu menyediakan khusus tempat-tempat duduk bagi yang singgah di masjid. Bisa saja nanti satu mobil itu rombongan 3 orang tak sholat, mereka mau duduk istirahat di mana? Itulah disediakan khusus tempat duduk di luar masjid. Mengalir dia terus, tes. Ada yang deras, maka harus ada penampung supaya aman. Wa syar'an, haid secara terminologis damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati. Haid itu adalah darah yang biasa, darah normal. Jadi ada darah sehat, ada darah yang kotor kan. Walaupun darahnya darah kotor juga namanya istilahnya. Tapi darah haid ini nanti ada bedanya dengan darah yang biasa. Cuman jibillah di sini kan artinya damun tabi'iyun. Darah biasa lah ya. Tabiat, tabiat kan ada itu, jadi bahasa kita itu tabiatnya. Kenapa kawan tuh begitu? Tabiatnya begitu katanya. Ada buang tabiat katanya kan. Bahasa Arabnya tabi'iyyu, tabi'atun, mat tabi'i, mat asli atau mat tabi'i kan itu. Berarti damu jibillatin, darah asli. Lebih tepatnya darah biasa lah ya. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar dari aqsa. Apa arti aqsa? Ujung. Ada aqsal halqi, ada wasfal halqi. Wastul halqi. Kan ada itu makharijul huruf dari izhar halqi atau izhar halqi lah, iya. Ada yang di pangkal, ada yang di pertengahan, ada yang di ujung. Adanal halqi, kemudian ada aqsal halqi, ada wastal halqi. Jadi kalau di aqsa yang mana? Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kenapa dia disebut dengan aqsa? Karena aqsa itu dataran tinggi dia itu. Tinggi, dari situlah jadi Al-Masjidil Aqsa. Nabi kemudian Mi'raj. Cuman di sini ke rahim ceritanya kan. Kalau adna kan bawah. Di atas daripada bawah kan naik sikit. Wastun.
pertengahan. Baru aqsanya paling ujung kan. Itulah ke rahim aqsanya. Keluar dari ujung lah ya. Apa artinya yang paling tepat? Rahim itu tempat menyimpan janin itu. Ya. Memang kalau dari biologi yang atasnya itu. Ya, dari situlah. Turun darah juga. Yang pasti makna yang sederhana, darah yang keluar dari rahim perempuan ala sabilis sihhati, dalam kondisi sehat. Syarhut ta'rifi, sekarang kita lihat keterangan dari definisinya. Damu jibillatin mudhaf mudhafun ilai ay damun tabi'iyyun. Darah biasa lah ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un, ini adalah sesuatu, katabahullahu ala banati Adam, yang Allah tetapkan atas putri-putri Nabi Adam, keturunan Nabi Adam yang perempuan. Syai'un katabahullah, sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Artinya tak bisa dielakkan lagi. Yang namanya perempuan sudah menjadi ketetapan. Beruntung si Nabil jadi laki-laki, tidak pernah datang bulan. Kalau dia perempuan, sudah datang bulan ini. Karena kalau dewasa setiap bulan. Itu pada umumnya. Walaupun ada yang tak pernah haid. Seperti putrinya Nabi Sayyidatuna Fatimah. Itu memang tidak pernah haid seumur-umur. Tapi umurnya pun mudanya. Sekitar 18 tahun, belasan tahun meninggal dunia. Jadi muda. Tapi walaupun muda kan ukuran wanita normal tiap bulan seharusnya haid. Ini tidak. Bahkan beliau melahirkan, habis melahirkan, darah nifasnya pun selesai. Langsung bisa sholat, normal. Fatimatu Zahra. Sayyidah Fatimah puasa full dia. Ya kalau puasanya full itu. Dari rahim beliau lah keluar cucu-cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari silsilah keturunan, sambung carkerkan sana. Dari mana sampainya? Dari ini jangan dicabut ini ya. Jangan dicabut apanya, mesin airnya. Nah, mati nanti kan. Oh iya. Enggak mati ikannya. Atau ditarik aja itu ke sini supaya dicoknya di sini nanti. Nanti pening ikannya. Ya, didekatin aja ke sini. Kalau manusia biasa silsilah keturunannya dari laki-laki, tapi khusus untuk Fatimah itu keturunan Nabi terhitung dari situ. Makanya kalau ada orang mengkritisi kenapa dari pihak perempuan, memang itu keluar dari lisannya Rasul khusus kepada Sayyidatuna Fatimah, dari situlah. Dekatkan aja kameranya. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, keluar dari aqsa rahim mar'ah. Keluarnya dari aqsa. Aqsa ini kan mana ujung mana pangkal kan. Jadi jangan lagi kita terikat dengan bawah atas. Karena
kalau rahim kan ke sini. Memuncaknya ya ke aqsa. Bi khilafi damil fasadi, beda dengan darah yang fasad. Fa innahu yakhruju min adana rahimil mar'ati, maka dia keluar dari adana ila minal a'la, minal a'la ilal adana, atasan ke bawahan, adna. Dia dari bawah rahim perempuan, kalau ini dari atas rahim perempuan. Kalau dia nanti dari adana rahimil mar'ah, bukan lagi darah haid, tapi nanti istihadah, penyakit dia jadinya. Ala sabilis sihhati, kondisinya sehat, ai laisa bisababi maradin aw illatin, tidak disebabkan sakit. Jadi kalau sakit rahimnya, keluar darah, itu bukan darah haid. Aw illatin, atau ada sebab, mungkin benturan kah, ini tidak menjadi darah haid. Dan kalau itu keluar, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nah, ini nanti akan berubah hukum. Kalau itu darahnya keluar bukan karena bulanan yang biasa, ini tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan puasa, sholat yang diharamkan pada saat haid. Makanya seorang suami harus tahu masalah istrinya. Asmaul haidi, sekarang kita beralih ke nama-nama haid. 15 asman, ada 15 nama untuk haid ini. Jama'aha ba'duhum qailan, sebahagian ulama mengumpulkannya ke dalam bait syair ini ya. Lil haidi 10 asma'in wa khamsatuha, ada 15 untuk haid namanya. Asyratu asma'in wa khamsatuha, 5 dan 10, 15. Haidun, haid, mahidun, mahid, mahadun, mahadun, tamsu, ikbar. Ini dan seterusnya nama-nama ini ya. Jangan sempatlah ada nanti nama orang itu. Siapa nama anak abangmu? Oh, mantap bahasa Arab. Siapa? Mahad. 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 Selidik di Google Translate, nggak dapat dia. Nggak dapat dia. Sudah besar kawan tuh, baru ngaji belakangan baru tahu dia artinya. Haidnya artinya gitu kan. Baik, sekarang kita lihat masanya. Kalau nanti ada orang yang chat, Ustadz Alfi, Mas Alfi katanya ada apa? Mohon keterangan terkait dengan putri saya yang bernama Siti Nur Marpeot. Dia datang bulan, cuman saya tidak tahu lagi apakah yang datang itu masih bulanan yang betul atau sudah penyakit. Dah lama ini. Itulah yang mau dijawab Mas Alfinya nanti. Aqalluhu, seorang perempuan yang haid minimal waktunya itu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Makanya kalau seorang perempuan haid, pagi dia haid, siangnya enggak keluar lagi, tetap enggak dihitung, enggak, tetap jangan dulu sholat. Bisa jadi asar keluar lagi.
maka durasinya 24 jam, itu udah bonus jangan sholat. Setelah itu tidak keluar lagi, nah baru pastikan sholat. Sama, kecuali dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru tidak ada masalah. Cuman kan tak bagus. Dalam hati aja lah dia baca Quran, ulang hafalan. Itu nggak apa-apa, karena nggak ada huruf yang dikeluarkannya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kan dia ulang hafalan. Kalau tak dilafazkannya nggak ada masalah. Itu nggak masalah. Itulah mulianya Al-Quran. Orang yang dihitung jorok, membacanya pun terlarang. Tapi jorok secara hukum, bukan badan yang kotor, karena mengurangi kehormatan yang mulia itu. Jadi minimal waktunya 1 hari 1 malam, itu minimalnya. Makanya 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kan si perempuan tahu dia kapan mulainya. Tahulah, hitunglah dari situ. 24 jam. Jam ini berarti besoknya jam ini. Kalau sudah tak keluar lagi, dah wajib saya sholat. Tapi kalau misalkan keluar, tiba-tiba stop, zuhur keluar, stop, asar nggak ada lagi ditengoknya, nggak usah sholat dulu, karena kemungkinan akan keluar nanti maghrib. Makanya dia di 1 hari 1 malam itu sudah bonus lagi, tak lagi sholat. Aktsaruhu, paling lama, berarti minimal 1 hari 1 malam, maksimalnya 15 yauman bilayaliha, 15 hari 15 malam. 2 pekan tambah 1 hari kan. Nah, harus tahu. Ghalibuhu, biasanya ini kebiasaan yang sudah menjadi ketetapan pada banyak wanita. Ya, ini surveinya sudah jelas lah ini. Dari sekian perempuan, hasilnya ini. Nah, makanya dibuatlah biasanya. Kalau yang di luar ini kan luar biasa. Ini biasanya 6 atau 7 hari. 7 hari 7 malam. 6 hari atau 7 hari 7 malam. Itulah biasanya. Bagaimana cara saya memastikan bahwa ini darah sudah habis? Setelah 1 hari 1 malam, kurang dari 15 hari 15 malam, atau lewat dari 6 hari atau 7 hari 7 malam, ambil kapas putih, lengketkan, tek. Ini mudah-mudahan yang menonton ada perempuan kan, karena ini masalah perempuan. Ambil kapas putih, jangan kapas hitam, lengketkan dia ke parji si perempuan tadi, baru tengok masih ada nggak warna-warna sofro, ada nggak kekuning-kuningan lagi atau merah-merah. Ada, udah masih ada itu. Tapi kalau dimasukkan putih keluar putih, atau dimasukkan putih sudah berubah warnanya,
dimasukkan putih tetap warnanya, udah bersih lah itu ukurannya. Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana pengarang kitab Zubat Imam Ibnu Raslan mengatakan, imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa laylatun wa aktsarul ajal khamsun ila 'ashratin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu. Imkanuhu, ada kalau dari Inufak imkanur ru'yah katanya kan, kapan kira-kira bulan itu bisa kita lihat? Imkanur ru'yah, kalau sudah dua darjat udah bisa dilihat itu di teropong, imkanur ru'yah. Nah, di sini pun imkanuhu min ba'di tis'in, seorang perempuan supaya dianggap darah yang keluar itu haid, itu harus 9 tahun itu minimal usianya. Kalau 7 tahun dia keluar darah, benturan itu. Jadi minimal 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun perempuan tidak ada yang dewasa. Makanya Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah di usia 7 tahun. Nikahnya doang. Tapi kalau satu rumahnya bersama dengan Sayyidatuna Aisyah setelah 9 tahun. Dan jangan dibayangkan dengan anak-anak sekarang 9 tahun. Karena postur tubuh beda orang Arab dengan orang kita, apalagi zaman itu. Dia ada yang 9 tahun segini dia, cepat ada nikah gitu kan. Besar badannya. Sekarang ada juga yang besar badannya, 6-9 tahun udah koyo orang dewasa dia. Ada. Wal aqal yaumun wa lailatun, sekurang-kurangnya atau minimal masa haid itu 1 hari 1 malam. Wa aktsarul ajal, dan paling banyak maksimal ajal itu, menambah-nambahi kalimat saja, khamsun ila 'ashratin, khamsun ila 'ashratin, 15 hari maksudnya itu ya, sampai kepada 15. Wal ghalibu, tapi biasanya sittun, 6. Wa illa sab'atun tuqaribu, kalau tidak 6 ya dekat-dekat itulah 7. Ya sekitar 7-6 gitu kan. Baik. Jadi harus tahu sifatur. Masa haid itu minimal waktunya berapa? 1 hari 1 malam. Berapa jam 1 hari 1 malam? 24 jam. Sama enggak 24 jam di Indonesia dengan di Arab? Beda. Sama tuh beda? Ya sama. Sama lah. Biasanya 6 atau 7 hari. Jadi nanti kalau misalkan sudah besar si Adit, sudah besar maksudnya sudah cukup usia menikahnya, harus diajari itu calon istri menentukan tanggal perkawinannya. Jangan nanti akad nikah, misalkan nikah pesta masih halangan dia. Udah basi si Adit. Bagaimana supaya habis akad nikah acaranya itu, malamnya terus orang tuh bisa jalan-jalan ke Brastagi. Suami istrinya kan? Resah. Sekarang kita lihat muddatut tuhri, masa sucinya seorang perempuan. Tadi masa haidnya, kemudian masa sucinya. Kalau laki-laki semuanya masa suci, tak ada masa haidnya.
Jadi kalau ada orang yang tak sholat laki-laki, udah nampaknya sedang haid dia itu. Aqalluhu minimal 15 hari 15 malam. Itulah minimalnya. 15 hari. 2 pekan lah dia bersihnya. Itu minimal. Berarti bagi 2 lah itu kan, 1 bulan. Aktsaruhu maksimalnya la hadda di aktsarihi, tak ada batasannya. Masa suci perempuan tak ada batasannya. Bisa kadang-kadang 3 bulan dah haid dia, berarti masa suci. Seperti Sayyidatuna Sayyidatina Fatimah itu selama-lamanya dia suci. Ghalibuhu, tapi biasanya 21 hari, 23 hari, 23 malam atau 24 hari, 24 malam. Karena 1 bulan kan cuma 30 hari Qamariyah. Tak ada 31. Kalau tidak 29, 30, 29 itu bulan-bulan Hijriah. Bulan Qamariyah. Beda dengan Masehi, kadang ada yang 28. Ya. Ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Lebih banyak hari Masehi daripada Qamariyah. Ya. Jadi kalau misalkan masa haidnya tadi 7 hari, 30, 23 lah itu. Kalau 6 hari, berapa hari lagi? 24 kan 30 cuman. Makanya 23, 24 itu masa sucinya perempuan. Inilah biasanya perempuan. Jadi haid itu bukan aib. Normal haid si perempuan menandakan bahwa dia itu subur itu. Subur. Kan Nabi menyuruh tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, al-wadud, yang baik-baik. Jangan suka merepet-repet aja. Al-wadud itu lembut orangnya. Maka ada kisah mawaddah itu kan. Sakinah, mawaddah, warah. Walud subur. Pokoknya asal disenggol si bapak jadi. Tidak suburnya. Musyawarah tuh. Gimana ini dek? Gimana bang? Ini nampaknya asal disenggol. Lanjut terus berjuang. Ini perintah atasan. Banyak-banyak supaya nanti Nabi senang di akhirat kalau umatnya banyak. Saya mau ikut berjuang untuk menyenangkan Nabi. Dan saya lihat dari diri saya tak mampu dari bidang apapun kecuali melahirkan banyak anak. Kalau begitu abang, bantu saya untuk melahirkan banyak anak. Apa kata suami? Siap. Siap. Cuman itunya kan. Cuman abang harus bertanggung jawab. Nanti jangan jadi dibuang ini aja kan. Itulah. Jadi perempuan yang siap memiliki banyak anak ini sebenarnya mulia itu. Apalagi dia tahu hadisnya itu, mau menyenangkan Nabi. Ada niatnya, saya ingin menyenangkan Nabi. Nabi senang kalau umatnya banyak. Saya melahirkan banyak generasi-generasi penerus Nabi. Makanya dulu melahirkan istri berapa? 9, 10, 11. Almarhum ibu saya, mak saya itu melahirkan, kalau sehat semuanya hidup sama yang keguguran. Kami aja sekarang yang hidup 7, meninggal 2, 9. Dengar-dengar ada lagi yang keguguran. Yang ada nyawanya meninggal 2, tambah 7, 9 keguguran. Banyak anak. Di masa tua enak. 9 anak kan, 9 itu 10, 11. Pasti ada di situ yang berhasil.
Ada 9, nah 9 berhasil semua. Ada yang kita dua aja anak kita bang. Bagaimana supaya menjadi orang katanya? Jadi biau juga yang 2 itu. Ya, bukannya jadi orang. Ya, ini KB keluarga berencana ini. Itu program bukan muslim, itu program dari non muslim. Cuman sasarannya ke orang Islam. Diceklah dunia ini. Yang paling banyak melaksanakan keluarga berencana ini siapa? Ya muslim. Gak usah ke dunia. Indonesia, skop Indonesia. Yang muslim, muslimah. Malah yang bukan muslimah itu banyak keturunannya. Cina mana ada KB-KB itu. Makanya pesak orang itu banyak. Karena prinsipnya buat anak sebanyak-banyaknya itu, masa jadi atau tidaknya itu urusan belakangan. Buat aja dulu. Ya. Beli bibit ikan lele itu sebanyak-banyaknya, buang ke kolam tuh 5.000. Berapa yang hidup jadi terserah itu kan katanya. Dibuang 5.000 ekor ke kolam ikan lele. Dengan 5 ekor lele dibuang kan. Kalau 5 ekor ini mati 2 berarti tinggal 3. Yang 3 ini 2 berantem mati juga. Tinggal berapa lagi? Kalau 5.000. Wa in kana haidhuha, apabila dan jika ada haidnya 7 hari, fatuhruha, maka sucinya 23 hari. Jadwalun litawdihi, supaya lebih jelasnya ada jadwal. Suratu damil haidi wa tuhri khalala syahrain. Gambaran haid dan masa suci perempuan di 1 bulan itu. 1 bulan itu kan ada suci, ada haid, suci haid, suci haid. Bercampurlah itu, makanya khalal. Ada yang 5 hari suci di bulan pertama ya. Ada yang 7 hari haid, 18 hari suci. 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari bersih. Iya, Komarian tidak ada hubungannya dengan Masehi, hanya bulan. Kita harus dekat dengan bulan Komariah. Bagaimana supaya kita itu nggak merasa asing dengan tahun Hijriah. Ada tahun Hijriah pun tidak tahu dia sekarang. Tahun berapa dia bilang? 2000 kan? 2021. Hijriah. Berapa ya katanya? 1442 Hijriah katanya. Bingung dia kan? Kalau misalkan 18 hari sucinya di bulan pertama, maka 5 hari sucinya di bulan kedua. 23 harilah masa suci di antara 2 haid itu. Ini nanti gunanya tahu perhitungan ini apa? Menjadi masa iddah. Masa iddah perempuan kan di sini hitungannya 3 kali suci. Ya. Tiga kali suci itu apa maksudnya kan? 3 kali suci atau 3 kali haid? Ini kan nanti menjadi penentuan
boleh tidaknya, kapan boleh si perempuan itu menikah dengan orang. Jadi disinilah ikhtilafnya ulama, 3 kali suci atau 3 kali haid. Aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'atu 9 sanawatin qamariyatin taqribiyah. Minimal usia seorang perempuan yang haid 9 tahun qamariyah, taqribiyah, kurang lebih lah itu sedikit kan, kurang 9 tahun berapa bulan atau lebih berapa bulan. Makna qamariyah bil ashhuril arabiyah, yang dimaksud dengan qamariyah adalah bulan-bulan Arab, Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Safar. Jadi kalau di Al-Quran tadi salasata quru, 3 quru. Quru itu apa maksudnya kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dipilihkan itulah 3 kali suci. Termasuk dari nama haid ada kata jumlah Mana dia? di bagian nama-nama haid yang 15 itu. Iya. Qur'un 1, quru kan 3 kali. Jamak taksir. Salasata quru. Makanya istilah ini kan istilah Syafi'i. Enggak tahu apakah di mazhab lain digunakan ini. Tiga kali haid maksudnya ya, 3 kali haid. Wa ma'na taqribiyah ay idza ra'atid dama qabla bulughiha 9 sinina qamariyatin bi muddatin la tas'u haidan wa tukhran fa hadha yusamma haidan. Apabila ra'atid dama, si perempuan itu melihat darah qabla bulughiha, sebelum sampai usianya 9 tahun, qamariyah, bimuddatin, dengan satu masa, artinya kurang sikit kan, belum sampai 9 tahun. La tas'u haidan wa tukhran, fa hadha yusamma haidan. Tidak luas haid dan tukhran, fa hadha yusamma haidan, dinamakanlah haid. Artinya apa? Kalau kurang sikit 9 tahun supaya genap, kalau lebih kan selesainya itu. Ini kurang ceritanya. Kurang. Udah kalau kurang-kurang sedikit ya sudah deh, sudah dianggap nih. Al-muddatul lati tadi la tas'u haidan wa tukhran, di muddatin kan. Al-muddatul lati tas'u haidan wa tukhran, maksud dari al-muddah allati tas'u haidan wa tukhran aqallul haidi, aqallut tuhri, sekurang-kurangnya haid ditambah sekurang-kurangnya suci. Yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam, ditambah dengan 15 yauman bilailiha, 15 hari 15 malam.
Jadilah dia sittata asyara yauman bilayaliha, 16 hari 16 malam. Itulah maksud dari kurang usianya segitu. Minimal waktu haid 1 hari 1 malam. Minimal waktu suci 1 hari 15 hari 15 malam. 15 tambah 1 berapa? 16. Kalau 16 hari nah cuman kurang supaya 9 tahun. Udahlah itu. Sudah darah haid. Mithalun, umpamanya apa? Imra'atun, seorang perempuan, balagot tis'a sanawat, sampailah usianya 9 tahun. Fi yaumil isyrina, pada tanggal 20 ya, Muharram, 20 Muharram. Jadi si perempuan ini kalau dihitung usianya nanti tanggal 20 Muharram lah genap baru 9 tahun. Wa ra'atid dama qablahu, masih tanggal 10 udah keluar, ma, apa ini ma, katanya. Maka fananzur, perhatikan dulu apa yang mau diperhatikan. 1, idza ra'atid dama wa qad baqiya min bulughiha 16 yauman fa aktsaru fa hadza damu fasadin la damu haidin. Apabila anak gadis tadi melihat darah dan usianya belum genap 9 tahun, kurang lagi 16 hari atau lebih, artinya apa? 17 hari lagi kurangnya, 18 hari kurangnya, 19 hari, maka itu bukan darah haid, itu darah fasad. Ada masalah mungkin. Apakah ini salah minum obat? 1. Apakah ini jatuh? Berarti darah fasad, bukan darah haid. Itulah gunanya tahu dia usianya, tahu kapan dia tanggal lahir. Makanya sebagai orang tua jelas betul tahunnya. Jangan gara-gara memikirkan apa nanti dia track usianya. Oh jelas. Tapi kalau orang dulu jarang itu. Kapan lahir? Waktu itu kebakaran lah dulu di kampung. Mana tahu lagi orang kebakaran di kampungnya dulu. Bapak kapan lahir? Saya pun nggak tahu tahun berapa, cuman panen sawah lah kata. Saya tanya orang tua saya pas panen sawah, kata. Panen sawah 2 kali setahun, dan 3 kali setahun. Yang mana itu kan? Makanya kalau ayah saya dulu, begitu kami lahir, ditulis langsung di balik pintu pakai arang. Ayah saya itu pintar orangnya, dan dia cerdas. Sekolahnya sekolah agama, dan dia memotivasi kami supaya betul-betul menjadi orang gitu kan. Walaupun ayah itu ilmunya ada tapi ekonominya kurang, dia ingin anak-anaknya supaya berhasil. Jadi produktif untuk orang tua di kampung lah kan. Jadi silsilah kami pun ditulisnya itu di buahnya stambok. Makanya kalau saya lihat silsilah itu sampai 36 keturunan. Yang ke-36 itu kayaknya udah di masa sahabat ya, orangnya. Maka saya pastikan kami bukan keturunan Abu Jahal. Itu jelas.
Yang harus diperhatikan kedua, wa idza ra'atid dama, apabila si perempuan tadi melihat darahnya, wa qad baqiya min bulughiha aqallu min 16 yauman, dan sisa atau kurangnya genap 9 tahun itu 15 hari lagi nya, 14 hari lagi gitu kan. Fa hadza damu haidin, maka ini darah haid lah itu. Fa yuhkamu bulughiha, maka udah dihukumi sudah dewasa lah dia itu. Wa idza ra'atid dama qabla bulughiha, apabila dia melihat darahnya sebelum sampai usianya 9 tahun, 18 hari lagi. Ya. Dan terus sampai kemudian 5 hari. Ila ambaki yang ala bulughiha, sampai kemudian 13 hari lagi. Maka hukumnya apa? Anna damal yaumaini al-awwalaini damu fasad. Kalau yang ini kan 18 hari, berarti kurang dari, supaya dianggap dia dewasa kan harus kurangnya 9 tahun itu jangan sampai 16 kan? 15, 14, 13. Ini 18 hari lagi. Dan itu terus darahnya ngalir sampai kemudian genap usianya tadi. Nah, kalau begitu kan 16 tadi, berarti 17, 18, 2 hari dia haid, itu darahnya belum dianggap ukuran dewasa. Setelah itulah baru darah haid. Lalu apa pentingnya kan begitu? Ya ini kan si perempuan supaya sadar dia kapan dia mulai berdosa. Jadi kalau 2 hari waktu haid dia yang dulu itu belum ada dosanya, itu belum dewasa dia. Muhasabah diri sendirilah kan. Jadi sebenarnya kaji kita ini mana lagi banyak yang menganggap penting ini kan? Alah katanya. Tapi kalau yang mengaji begitulah. Detail mungkin, besar pahala mengaji, didoakan malaikat. Li'annahuma qabla 16 yauman minal bulugh, karena dia datang sebelum 16 hari lagi supaya sempurna usianya. Ai baqiya ala bulughi akthar min 16 yauman, artinya ada lebih dari 16 hari. Kalau sudah lebih dari 16 hari udah darahnya itu bukan darah haid. Wa thalathatul ayyamil ukhra damu haidin, kemudian wa thalathatul ayyamil ukhra, 3 hari yang lain, kan 5 hari tadi. Kalau diibaratkan dia tanggal 18 hari lagi supaya dia dewasa, kan 18, 17, ini darah haid, darah pasad lah ini. Tapi sudah masuk 16, 3 hari lagi 16, 15, 14. Nah inilah baru dihitung darah haid. Li'annahu baqiya ala bulughiha aqallu min 16 yauman, karena terhitung dari tanggal 16 itu 16, 15, 14 itu sudah termasuk darah haid. Sekarang an-nifas, darah nifas. Apa itu darah nifas? Huwa damul khariju, darah yang keluar ba'da faraghir rahimi, setelah selesai rahim minal hamli, dari kehamilannya, melahirkan, itulah intinya. Ayyakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi minal wiladati, setelah lahir. Wa yusamma nifasan, dinamakan dia dengan nifas, li'annahu yakhruju aqiban nafs, karena dia keluar mengiringi nyawa orang. Nifas. Alfi. Apa itu darah nifas? Wa ammad damul ladzi yakhruju ma'a khurujil waladi, adapun darah yang keluar
bersama dengan keluarnya anak yang dilahirkan tadi yusamma dama talqin, tidak disebut dengan darah talqin. Waddamul ladzi yakhruju bainat tawamain, dan darah yang keluar bainat tawamain yusamma dama fasadin, dinamakanlah dia dengan darah fasad. Illam yakun fi zamanil haid wa illa fahuwa haidun. Makanya ada istilah darah wiladah. Darah wiladah itu itulah darah yang wiladah kan lahir anak. Ada darah bersama anak. Bus lahir anak, dia pun keluar. Darah nifas bukan itu. Darah nifas setelah lahir dia akan terus 3 hari 4 hari terus. Masanya berapa? Aqalluhu lahdatan, minimal 1 lahdoh. Lahdoh itu apa? Keluar anak tadi, yaitu tadi keluar anak kan yang mewajibkan mandi itu kan keluar anak pun wajib mandi kan. Wiladah melahirkan. Nah, jadi habis lahir anak itu, bus lahir, lahdatan itu sebentar aja, cuman ada keluar sikit, habis itu hilang. Nah, bersama dengan lahirnya anak tadi. Itulah 1 lahdah. Sebentar lah itu kan. Ghalibuhu biasanya 40 hari, aktsaru 60 hari. Nah, kalau di bawah ada keterangannya itu kapan terhitung darah nifas itu. Pendapat pertama, yabtadi'u minal wiladah, mulai sejak lahir itu, ada dan la hukman, menurut bilangannya ya. La hukman, bukan hukumnya, wal mu'tamad. Yang kedua, min khurujid dami adadan wa hukman. Al-qaulus salis yabtadi'u minal wiladati adadan wa hukman. Maka yang lebih mudahnya, habis lahir anak itu kalau ada lagi darah yang terus keluar, itulah nifas, itulah selesai kan. Itu biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Kama qala sahibu safwati zubat annan nifasi la'dhatun situna aqsahu wal ghalibu arba'una. Adanan nifas, minimal waktu nifas itu lahdhatun, 1 lahdah. Situna aqsahu, paling tingginya 60, paling panjangnya, paling lamanya 60. Wal ghalibu arba'una, biasanya 40. Nah, itulah dulu pembahasan kita ya. Akan datang at-tuhru bainal haidi wan nifasi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-tawil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-tawil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-tawil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.